eh, bagi yang mendapatinya pasti dia akan melakukan. Ya, karena sekali lagi sholat itu tidak boleh terputus dalam kondisi manusia ini masih berfungsi dengan baik akalnya. Kalaupun dia tidak bisa, orang lain yang melakukan, bukan sholatnya, tayamumnya. Karena wudhu itu bisa juga diwudhuin orang kalau memang kitanya yang nggak bisa mampu untuk bergerak. Ya. Tayamum kalau kita nggak bisa bergerak melakukannya, maka yang mampu melakukannya dari yang sehat, entah saudaramu kah atau temanmu yang ngerti, dia yang jatuh kewajiban kepada dia untuk membantunya bertayamum. Kalau dia bisa melakukannya sendiri, maka dia yang melakukan. Nah, itu bagaimana mau melakukan kalau dia tidak tahu caranya? Ya. Imam Ghazali mengatakan fa in ajazta 'ala isti'malil ma' li faqdi ba'da at-talabi aw li'udhrin min maradin aw limani'in min al-wusuli ilayhi min sab'in aw habsin aw kana al-ma'il hadir tahtaju ila li'atsh hawa li'atshika aw li'atshi rafiqika. Kalau kamu tidak mampu, maksudnya ajaz bukan tidak mampu di sini artinya untuk menggunakan air, nggak bisa menggunakan air. Nah, di situ perlu kita tandain ya. Sebab-sebab orang itu tidak bisa menggunakan air. Apa pertama? Lifaqdihi ba'da tolab. Karena dia sudah mencari tapi tidak dapat. Itu pertama tuh. Di terjemahannya bilang, jika engkau tidak bisa menggunakan air karena memang karena itu sebab yang pertama. Karena satu, memang tidak ada air setelah dicari kemana-mana. Memang nggak ada, memang tidak ada. Saya rasa itu susah untuk diberlakukan di Tarakan. Bisakah kalian menemukan air itu tidak ada di Tarakan? Kenapa? Kita ini dikelilingi laut, ya, dikelilingi laut. Jadi sulit untuk kita mengatakan, Beb, mana tayamum nggak ada air. Di mana nggak ada air? Galon sedikit sana dapat air. Bang boleh pakai air laut? Ya boleh lah. Apa enggak wudhu pakai air laut? Tujuh air tohur yang bisa mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Ada 7 macam air itu yang dikatakan suci dan mensucikan. Tahirun, mutahharun, air laut, air sungai, apalagi mata air. Nah, dulu air laut, air sungai, air mata air. Ini yang keluar dari bumi dulu nih. Hujan masuk bumi. Yang dari bumi, air laut, air sungai, air mata air, air sumur. Ada 4. Ya, yang manba'u minal ard, keluarnya dari bumi. Ada 3 yang turun dari langit, bukan dari bumi. Air hujan, air embun, sama air mancur. Ya, salju. 3 ini dari langit, ini 4 dari bumi, 3 dari Nah, 7 jenis macam air ini boleh digunakan untuk bersuci, dan dia mensucikan. Dia suci pada zatnya dan mensucikan. Artinya mensucikan apa? Entah itu mau digunakan mengangkat hadas atau itu digunakan untuk menghilangkan najis. Nah, itu maksudnya mensucikan, ya. Jadi 7 macam ini. Selain 7 macam ini tidak boleh. Dia masuk ke hukum bisa jadi suci tapi tidak mensucikan. Contohnya apa? Kopi, teh, air bukan tuh. Suci tidak dia? Suci. Kalau tidak suci, kalau najis tidak bisa kita minum, ya. Tapi mensucikan tidak, dia bisa mengangkat hadas.
Kalau memang air selain 7 macam ini bisa mengangkat hadas, saya wudhu pakai air susu, putih wajah saya lama-lama. Ya, tapi tidak mensucikan. Dia suci tapi tidak mensucikan. Jadi di luar 6 ya, air yang saya sebutkan tadi, 4 dari bumi, 3 dari langit, dia suci plus mensucikan. Apa arti mensucikan? Bisa mengangkat hadas digunakan untuk air. Mau hadas itu besar atau hadas itu kecil. Yang kedua, bisa menghilangkan najis. Sampai situ bisa dipahami? Baik. Memang tidak ada air, ini sebab pertama. Setelah dicari kemana-mana memang nggak ada air. Boleh di situ dia tayamum kalau memang nggak ada. Atau sebab yang kedua, karena yang kedua itu sebab yang kedua ya, ditandain ya supaya nggak bingung nanti kalian yang punya kitab saat murojaah kembali di rumah mengulangi lagi. Karena engkau terkena uzur. Nah, kalau terkena uzur ini bukan berarti air tidak ada. Air itu bisa jadi ada, tapi orangnya yang uzur. Ya. Apa contohnya? Dibilang di situ maradhin, sakit ya, seperti sakit. Atau dia sehat, nggak sakit, air ada, tapi dihalangi, ada rintangan. Nah, itu sebab yang 3 itu bisa ditulis, karena ada rintangan yang menghalangi engkau untuk bisa sampai dan memperoleh air. Airnya ada di depan sono, sungai misalnya tadi, tapi isi sungainya buaya semua. Nah, itu penghalang maksudnya ya. Kalau anak nekat wudhu di sungai, bisa jadi diwudhui sama buayanya gitu ya. Sudah wudhunya salah, ditegur nasihat lagi sama buaya, Pak cara wudhunya begini gitu. Ya. Bahaya yang seperti itu penghalang namanya. Atau di daratan airnya ada, tapi di depan jalan itu berkeliaran anjing galak misalnya, ada singa tiba-tiba, pokoknya hewan-hewan yang menakutkan, mengancam, membahayakan. Rintangan itu namanya, halangan itu. Untuk menuju ke air itu nggak bisa melewati, nggak bisa sampai karena ada rintangan dan halangan. Dalam kondisi ini boleh tayamum. Atau air yang tersedia, ada air. Nah, ini sebab yang keempat nih. Ya, atau air yang tersedia sedang dibutuhkan oleh dirimu. Ada air, tapi kalau aku pakai untuk wudhu, untuk mandi, nanti untuk minum nggak ada. Nah, udah berarti kamu lebih penting untuk diutamakan daripada wudhunya. Kan ada gantinya wudhu tadi apa? Ini tayamum. Kamu tidak butuh, tapi ada binatang peliharaanmu yang haus. Atau kamu tidak memelihara binatang, tapi kedapatan ada anjing yang haus. Kalau nggak dikasih minum ini anjing kehausan, mati. Anjing loh, anjing. Tapi syaratnya bukan anjing yang galak. Anjing yang kalau ngelihat kamu dendam banget dia. Ya. Kalau udah nyium bau keringetmu aja udah mulai dia matanya, taringnya keluar semua tuh. Ada anjing yang jenis kayak gitu. Tak tahu kenapa dia marah betul, kesel banget sama tiap ngelihat kamu. Kalau ngelihat orang lain biasa aja dia. Monggo silakan diperleh orang lain. Tapi ketika kamu mau lewat, mulai suaranya ngerongrong gitu. Ini anjing galak nih. Tiba-tiba dia kehausan. Masuk waktu sholat, ini air pas-pasan untuk aku bisa wudhu. Nggak aku kasih anjing galak mati, tapi aku tayamum. Nah boleh kamu kasih itu, kamu wajib tak berwudhu dengan air. Mati itu kesian, biarin nggak apa-apa. Kalau Islam yang membolehkan kok, sudah hukumnya begitu. Ya, jadi ada beberapa yang boleh dibiarkan mati kehausan. Dan kamu tidak boleh bertayamum ketika airnya
bisa digunakan untuk dirimu sendiri, baik untuk minum ataupun sesuatu yang lain digunakan berwudu. Pertama apa? Tarikus sholat, orang yang sengaja meninggalkan sholat. Ya. Ini jenis-jenis binatang yang tidak dimuliakan dalam Islam. Ya, dalam ilmu fikih itu ada hayawan ghair muhtaram, ada hayawan ghairu muhtaram. Ada jenis-jenis hewan yang dimuliakan, yang dihormati. Maksudnya apa dimuliakan? Haram dibunuh, haram untuk disakiti. Ya. Ada jenis yang kedua, hewan-hewan yang ghairu muhtaram, tidak dihormati. Maksudnya apa? Boleh dibunuh dalam Islam. Pertama apa yang tidak dihormati, artinya yang boleh dibunuh, tarikus sholat, yang meninggalkan sholat sengaja. Dalam Islam boleh dibunuh. Cuma sayangnya kita bukan di negara, walaupun mayoritasnya muslim, kita negaranya negara demokrat, ya, negara demokrasi gitu. Yang berlaku hukumnya bukan hukum Islam 100%. Nggak tahu kalau di Aceh itu masih diterapkan betulkah secara keseluruhan kah? Kalau ada orang yang meninggalkan sholat. Kalau di zaman Nabi orang sengaja meninggalkan sholat setelah ditegur, dinasehati, ya, dikasih efek jerah, masih tetap maunya dia, nah itu dihukum mati. Memang digantung atau dibakar tuh. Ya, karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib mendapatkan ada orang yang nggak enggan untuk mendirikan sholat, bukan berarti ingkar terhadap hukumnya, tapi memang tidak mau, asik. Bilang Imam Ali bakar, baru ketakutan, baru dia mau sholat. Ya, jadi kalau sebagian saya pernah lihat di Aceh itu ada yang ketahuan sesama jenis, dua-dua laki, apa namanya, LGBT ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan jauh dari kota Tarakan ini. Allah angkat itu musibah terbesar, maksiat yang mengalahkan dosa zina antar lawan jenis. Ya, zina lawan jenis itu laki perempuan zina dosa besar, tapi yang sesama jenis lebih besar 70 kali lipat dosanya. Alhamdulillah. Itu di Aceh dicambuk, dipukul, di halayakan umum. Nah, itu untuk yang maksiatnya seperti mungkin ketahuan minum khamar. Tapi kalau untuk yang sengaja meninggalkan sholat belum pernah saya dapatin. Atau potong tangan, misalnya ketahuan mencuri yang melebihi takaran yang diperbolehkan dalam Islam untuk memotong tangan pencuri tersebut. Kalau zaman Islam, awal Islam datang, mana ada orang yang berani mencuri, mana ada orang yang mau meninggalkan sholat, mana ada. Pokoknya maksiat itu nggak ada. Pun sekali ada, diam-diam aja mungkin mereka itu melakukan. Zaman kita terang-terangan berani sudah melakukan maksiat. Bilang Nabi SAW, adab yang tinggal jatuh itu tidak akan otomatis jatuh kecuali sudah merebak, sudah terlalu banyak mendominasi dua maksiat. Pertama zina, yang kedua orang makan riba, ya, makan hasil riba, duit riba. Kalau dua ini udah mendominasi, otomatis itu azab Allah langsung turun, karena sudah dipersiapkan. Azabnya sudah ada, jenisnya macam bagaimana kita tidak tahu, wallahu alam. Frekuensinya besar kecilnya wallahu alam. Yang pasti dia tinggal nunggu dominasi dua perkara ini, zina dan aklu riba. Dua-duanya sudah ada di zaman kita ini, sudah, ya. Sudah terjadi perzinahan orang, tapi mungkin begitu juga makan duit riba, mungkin belum mendominasi. Ketika itu mendominasi, maka langsung turun dengan otomatis azab yang sudah disiapkan Allah. Mulailah dari kita, ya, jangan sampai dosa-dosa atau larangan agama itu
justru mendominasinya pada diri kita, waliyadzubillah. Semoga Allah melindungi kita dari semua bentuk maksiat yang mendatangkan murka Allah, yang selalu menjadikan, membimbing, memberikan taufik, hidayah, mengarahkan untuk kita kepada hal dan perkara yang mendatangkan ridha Allah. Yang kedua, jadi orang-orang manusia ini yang meninggalkan sholat sengaja, oh dia mati kehausan, tidak berdosa. Justru kalau seandainya yang punya air pas-pasan untuk bertayamu, untuk berwudu atau mengangkat hadas besar, dia kasihkan kepada yang meninggalkan sholat sengaja ini supaya dia bertahan hidup. Sholat dia pakai tayamum, sholatnya kagak sah. Sholat wajibnya nggak sah. Nah, kalau sholat wajibnya nggak sah gara-gara menolong orang, tapi dia menjerumuskan diri kepada jurang neraka, ya justru rugi kepada dirinya sendiri, betul. Meninggalkan sholat hukumnya apa? Ini orang yang kehausan meninggalkan sholat tuh sengaja. Yang kehausan ini tarikus sholat, meninggalkan sholat sengaja lagi. Karena kamu kasihan, ya, karena ada manusiaan, ya, humanity. Kamu kasih air ke dia supaya dia tidak mati kehausan. Tapi masuk waktu sholat duhur, asar, isya, pokoknya sholat 5 waktu dari salah satu sholat 5 waktu, itu wajib tidak sholat tuh? Nah, karena rasa humanity tadi kamu berikan supaya dia tidak mati kehausan, hidup dia. Tapi yang kamu berikan ini orang yang meninggalkan sholat sengaja. Kamu bertayamum, udahlah anak boleh tayamum, kan ada bab tayamum diperbolehkan. Lalu kamu tayamum, sah nggak sholatnya? Berarti kamu juga meninggalkan karena tidak sah. Sama sholat itu sholat wajib, tapi dia meninggalkan sengaja. Kamu juga sama saja meninggalkan sengaja. Kenapa? Memberikan air yang pas-pasan untuk kamu berwudu cuma berharap dia tidak mati kehausan, tapi kamu bunuh diri namanya. Ketangkep nggak? Dia tidak mati karena kehausan yang meninggalkan sholat, tapi kamu sengaja meninggalkan sholat. Walaupun gambarannya kamu sholat tapi menggunakan tayamum, dan itu tidak sah, ya? Tidak sah. Itu yang pertama. Yang kedua, tarikus sholat. Apalagi yang kedua, zanil muhson, pezina, orang yang berzina tapi muhson. Kalau bukan muhson artinya yang belum bersuami atau beristri, berzina, itu cambuk 100 kali tuh. Tapi kalau muhson sudah punya istri berzina, sudah punya suami berzina, nah itu rajam sampai mati. Ini tidak boleh dikasih minum walau dia mati kehausan. Kalau nggak dikasih, kasihan ini, ya. Kasihlah, hidup dia, tidak jadi mati dari kehausan tadi. Tapi kamu sholatnya dengan tayam, sama saja kamu bunuh diri, karena sholatmu tidak sah. Tapi kalau seandainya dia bukan, zinanya bukan muhson, nah kan sudah jelas belum muhson sama bukan muhson ini. Kalau zinanya bukan muhson, ya boleh dibantu. Kamu tayamum, kamu sah sholat. Kenapa? Karena zinanya bukan muhson. Yang diberatkan, ya, titiknya ini dalam Islam, hukum Islam, zina yang muhson, yang sudah punya bini atau sebaliknya punya istri atau masing-masing berzina, dan itu diketahui. Nah itu hukumnya. Berzina loh ya, bukan selingkuh, jangan salah mengartikan. Mati kehausan, oh tapi dia selingkuh, biarin mati kehausan. Yang dinamakan zina sama selingkuh beda. Zina itu bertemunya dua kelamin, dua alat kelamin laki dan itu zina namanya. Tapi kalau selingkuh, walaupun itu dosa besar, haram, ya haram hukumnya, tapi dia tidak sampai ke derajat yang boleh dibiarkan mati kehausan. Tidak boleh, bahkan dibantu untuk minum supaya dia tidak mati kehausan. Habis itu bisa dipahami.
Beb sudah tobat dia. Siapa yang zani muhsan sudah tobat, sudah menjalani hukumnya belum? Udah di penjara, bukan penjara, zani muhsan itu dirajam sampai mati. Itu pengampunan dosanya. Kafarohnya itu seperti itu. Dikubur separuh badan, dilempar pakai batu sampai mati. Ya. Memang melihatnya kesian, tapi dengan itulah kafaroh pengampunan dosanya. Semua orang mah bakal mati. Ya. Akibat setelah mati ini, itu yang ditakutkan. Kalau cuma hukumnya penjara, ya kembali lagi di Indonesia ini kan tidak berlaku hukum Islam. Kalau kamu ingin memperlakukan hukum Islam, mulai dari dirimu. Di rumahmu, ya, artinya tegakkan yang hak, kasih tahu kepada ahli keluarga kita mana yang makruh, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, kasih tahu jadi mereka ngerti. Atau air itu milik orang lain, ini alasan juga nih, airnya ada tapi punya orang lain, bukan milikmu, nggak sah. Berwudunya nggak boleh dia bertayamum, daripada dia ngambil air orang lain, dan haram mencuri namanya tanpa izin. Ya. Walaupun wudunya sah, apa gunanya sholat dengan wudu yang dilakukan dengan cara haram? Sama aja itu bukan beli kucing dalam karung, bukan ya, bahasa ini. Ala kulli hal, ada air tapi bukan milikmu, ya izin, kalau diizinkan berarti sah sholatnya, wudunya dengan cara yang halal. Atau sebab lain, air ada dijual, kamu harus beli. Nah, beli ini harganya di luar standar harga, dilihatnya kamu butuh kepada air, harga 1 galon itu misalnya berapa, 6.000 ya, dijualnya 60.000 maka kamu tayamum sah. Nah, wajib kau beli walaupun kamu ada duit, 600.000 misalnya, nggak wajib kamu beli air, karena ini orang memanfaatkan kondisi ini untuk dapat untung banyak. Maka Islam tidak memberatkan harus mengeluarkan, ente punya duit banyak, tayamum aja. Tapi kalau duitnya harganya standar, duitnya mencukupi, tetap dia mau bertayamum, tayamumnya nggak sah. Kenapa? Memang dasar pelit. Harga 6.000, duit 600.000, standar harga 6.000, dia nggak mau, tayamum aja. Artinya memang orangnya kikir. Lagi setelahnya, atau engkau sedang menderita luka maupun penyakit yang tidak boleh terkena air. Airnya ada, tapi ada penghalang yang air tadi itu tidak boleh sampai kepada anggota wudhumu. Atau pas dia mandi, untuk mandi angkat hadas besar, ya, ada bekas luka yang nggak boleh kena air, dilakban, nanti ada hukum tersendiri. Nah, ini boleh bertayamum. Tapi dengan kabar dari dokter yang paham, ya. Ini jangan kena air, kalau kena air tanganmu bisa tumbuh satu lagi, tambah parah maksudnya gitulah. Ya. Maka boleh tayamum. Tapi kalau tidak ada kabar dari dokter, dia kuat dugaan dari dirinya, ini kalau kena air aku bisa demam lagi lebih parah nih, atau lebih parah lagi lukaku nih, boleh dia tayamum. Apalagi setelahnya, maka bersabarlah atasnya, maksudnya sakit-sakit yang diderita itu ya bersabar pertama. Begitu masuk waktu sholat, artinya jangan juga kamu tergesa-gesa untuk bertayamum, sabarkan dulu. Kenapa? Waktu sholat belum masuk. Begitu masuk waktu sholat fardu, baru boleh tayamum. Apa sebab? Karena tayamum itu dinamakan ibadah darurat. Darurat aja dia. Kalau air nggak darurat,
ibadah pokoknya. Tayamum itu darurat karena tidak ada air kan namanya, jadinya darurat. Nah, tidak dikatakan darurat kalau kewajibannya belum dituntut. Apa kewajibannya? Sholat. Kapan tuntutan sholat itu tiba? Ketika masuk waktu. Sekarang dituntut kita. Ini udah masuk waktu sholat isya kan? Kamu yang belum sholat isya dituntut sama Allah atau dituntut sama Islam untuk mendirikan. Tapi apakah Islam menuntut kita untuk sholat subuh sekarang? Kenapa? Karena belum masuk waktunya, belum dituntut. Jadi nggak usah tayamum. Justru kalau tayamum sebelum masuk waktu sholat, tidak sah tayamumnya. Apa sebab? Ya tadi, tayamum itu ibadahnya darurat. Tidak dikatakan darurat kalau belum ada tuntutan mengerjakan. Kapan tiba itu tuntutan untuk mengerjakan? Ketika masuk waktunya, barulah boleh bertayamum dan sah tayamumnya. Kalau belum masuk waktu sholat dia tayamum, lagi ngaji misalnya, lagi tarhim 10 menit 15 menit lagi mau adzan, tak lagi adzan nih, itu istibahah, tayamum dia ya. Adzan langsung takbir, tidak sah sholatnya, tidak sah. Kenapa? Bisa jadi dalam kurun waktu sebentar sekalipun tiba-tiba turun hujan. Ya, bisa jadi turun hujan atau dapat air. Nah, maka tidak sah orang yang tayamum sehingga waktu sholat yang harus dia dirikan dari 5 waktu dari fardu ain tiba waktunya, masuk waktunya, baru dia diperbolehkan tayamum. Paham sampai situ? Dapatkan tanah berdebu yang terlihat bersih dan suci. Ya, itu alatnya ya. Tanah yang ada debu. Ini dalam mazhab Syafi'i. Ya, makanya kalau Anda tayamum di tembok nih. Ya. Ini ada debu nggak kira-kira tembok nih? Kaca. Adakah kira-kira debu? Adalah, ini kan di luar ruang terbuka. Tidak mungkin nggak ada debu. Mesti ada debu. Di karpet ini adakah debu nih? Ada. Kadang kalau kita lihat di jok motor tuh ada debu ya. Debu ya, kadang-kadang sebelum kita duduki kita pukul dulu tuh, biar debu. Nggak sah tuh kalau pakai debu doang kayak gitu. Ya, itu tayamum madhab selain Syafi'i yang membolehkan seperti Imam Hanafi. Tapi kalau dalam madhab Syafi'i tanah yang ada debu. Jadi tanah campur debu. Tanah aja nggak boleh, debu aja nggak boleh. Yang betul kedua-duanya. Ya. Dapatkan, makanya di situ dikatakan dapatkan tanah berdebu. Bukan debu aja atau tanah saja, tapi tanah berdebu yang terlihat bersih syaratnya, suci syaratnya, tidak najis, ya. Karena bisa jadi tanah itu bekas kotoran hewan, kencing binatang, misal, ya, atau muntah orang. Nah, kalau kamu ragu, jangan ambil tanah dari situ. Cari yang menurutmu dugaan kuatmu. Ini tanah nih bersih, ini ada debunya. Di setiap tanah itu mesti ada debu itu. Beda kalau tanahnya basah. Ya, tanah basah, tanah liat kayak gitu ya, tanah liat nempel juga debu, tapi masa juga ente mau berdandan, itu namanya kalau tayamum pakai tanah liat. Tanah yang kering, tidak ada najis, suci ya. Nah, itu syarat daripada tanah. Paham sampai di situ? Baik. Insyaallah besok kita lanjutkan setelahnya. Tata cara dan kaifiah bertayamum. Ya. Allah berikan umur panjang, Allah berikan pemahaman, berikan taufik dari ilmu yang kita pelajari pada malam hari ini. Saya menghimbau kepada ikhwan ketika majelis
apapun, khususnya majelis maulid ya, terutama maulid, itu kadang-kadang saya mendapati beberapa yang jauh dari ruangan majelis, duduk di luar ngerokok, ngobrol. Hindari itu ya. Saya menghimbau waktunya majelis duduk. Nanti kalau habis majelis mau ente menjauh, mau ente merokokan, silakan, tidak apa-apa ya. Karena kasihan, pertama khawatir saya itu orang justru nggak mendapatkan barokahnya. Atau yang kedua, yang lebih saya khawatirkan, sebab dia rahmat Allah untuk kita tidak turun. Jadi penyebab tuh bisa aja banyak. Bisa jadi yang merokok, yang hadir itu merokok, wah itu menjadi sebab tidak ada rahmat Allah, diangkat keberkahan, atau itu diberikan Allah kepada dirinya. Saya menghimbau ya, mudah Allah berikan pemahaman. Dan ini seringkali hampir setiap tahun jalan Maulid Arba'in saya dapatkan, jadi jangan apa namanya, jangan lakukan seperti itu guna keberkahan diri kita sendiri yang hadir khususnya ya. Nanti kalau udah selesai majelis ya monggo silakan, ente mau santai, ente mau rahat, ente mau merokokan, enggak apa-apa, enggak ada yang menghalangi ya. Tapi kalau saat jalan majelis, utamakan etika kita, adab kita, kesungguhan kita ya, terhadap ilmu yang disampaikan oleh para ulama dan guru-guru kita. Itu bagian daripada keberkahan yang besar yang membuat ilmu yang kita pelajari itu mudah difahami, diberi Allah kemudahan untuk mengamalkan ketika adabnya diutamakan. Tamam. Ya, Allah berikan pemahaman ini insyaallah. Ini himbauan dari saya, sampaikan kepada ikhwan-ikhwan yang lain juga yang belum mengetahui ya, khususnya dari apa namanya, kalian yang sudah sering kali menjalani program Arba'in ini ya, aktivitas Arba'in yang mulia ini insyaallah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan senantiasa kemuliaan untuk kita dunia wal akhirah. Amin Allahumma sallallahu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. Bantu لا